pagi, Bu. Ya, selamat pagi juga, Mbak. Perkenalkan ya, Bu, nama saya Desiana. Saya ahli gizi muda di rumah sakit ini. Sebelumnya saya boleh meminta waktunya sebentar untuk melakukan konseling gizi? Ya, silakan, Mbak. Baik, terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya. Sebelum melakukan konseling gizi, izinkan saya untuk mengonfirmasi terkait identitas dari pasien ya, Ibu. Untuk Ibu tidak perlu khawatir karena saya akan menjaga rahasia Ibu dengan baik. Ini dengan Ananda N, betul? Usianya 10 tahun 4 bulan. Baik, terima kasih ya, Dek. Ibu mohon izin, saya izin menyampaikan terkait data yang sudah saya dapatkan terkait kondisi dengan Ananda N ya, Ibu. Dari data yang saya dapatkan, Ananda N terdiagnosa TB paru dengan efusi pleura dextra dan anemia grafis. Ibu tidak perlu khawatir karena saya akan menjelaskan terkait penyakit tersebut dan apa saja makanan yang boleh atau tidak dikonsumsi oleh Ananda N. Baik, Ibu, kita bahas satu-satu ya. Sebelumnya, apakah Ibu pernah mendengar terkait TB paru atau penyebabnya? Kalau penyebabnya apa, Mbak? Baik, saya jelaskan sedikit terkait penyebab dari TB paru ya, Ibu. Jadi TB paru di sini adalah penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang memang menyerang paru-paru. Nah, perlu Ibu ketahui juga kalau penyakit TB paru ini menular ya, Ibu. Penularannya itu bisa melalui udara, kontak langsung saat berbicara, terus kemudian batuk dan bersin. Terus juga berbagi makanan dengan pasien, terutama pada saat makanannya itu bekas gigitan pasien, itu bisa berisiko penularan. Terus juga kalau pasien tidak menggunakan masker itu akan berisiko penularan kepada orang lainnya. Oh, begitu ya, Mbak? Betul, Ibu. Dari data yang saya dapatkan juga ada riwayat TB paru dari neneknya ya, Bu? Iya. Berarti ada kemungkinan jika Ananda N ini tertular dari neneknya. Tapi Ibu jangan khawatir, saya akan menjelaskan tentang bagaimana TB paru ini bisa menular gitu. Yang pertama, pastikan Ananda N selalu menggunakan masker yang menutupi mulut dan hidungnya. Terus yang kedua, pada saat batuk bersin, Ananda N harus menutup seperti ini ya, agar cipratannya tidak menular kepada orang lain. Kemudian setelah itu nanti tangannya dicuci di air dengan menggunakan sabun di air yang mengalir. Ketiga, kalau membuang dahak itu harus kepada tempatnya ya. Seperti contohnya, kalau misalnya buang dahak di tisu, itu tisunya segera dibuang ke tong sampah. Yang keempat, ventilasi udara juga harus dipastikan baik karena agar udara segar masuk dan sirkulasi udara lancar. Terakhir, keluarga yang tinggal serumah dengan Ananda N juga harus melakukan pemeriksaan awal supaya kita mengetahui adakah penularan dari TB paru ini kepada keluarga yang tinggal dengan serumah dengan Ananda N, seperti itu. Oh, begitu ya, Mbak? Kemudian dari rekam medis yang saya baca juga, Ananda N itu ada efusi pleura dextra, yaitu penumpukan cairan di sekitar paru-paru sebelah kanan yang kalau misalnya pleuranya itu atau cairannya banyak dan mengganggu pernapasan seperti sesak, itu biasanya dokter mungkin akan melakukan tindakan untuk mengeluarkan cairan tersebut. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang pemeriksaan hasil pemeriksaan darah. Apakah Ibu pernah mendengar atau mengetahui istilah dari kurang darah atau anemia? Oh, tahu kurang darah sih. Baik, ya. Oke. Baik, jika Ibu sudah familiar dengan istilah kurang darah, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu anemia grafis. Anemia grafis itu kondisi yang serius. Tapi Ibu tidak perlu khawatir di sini, dengan penanganan yang tepat, ini akan bisa membantu proses penyembuhan anemia grafis. Lalu apa sih penyebabnya? Penyebab anemia grafis itu disebabkan oleh penyakit TB paru itu sendiri, terus kekurangan zat besi. Lalu gimana sih cara pengobatannya gitu? Kalau anemia grafis itu bisa
diobati dengan mengonsumsi tablet tambah darah, yaitu tablet zat besi. Kemudian ada juga obat yang biasanya sangobion, kalau tahu itu bisa. Terus bisa juga dengan transfusi darah. Selain itu, pemberian nutrisi yang tepat juga sangat penting. Bisa fokus kasih makanan tinggi zat besi seperti hati ayam, daging sapi, daging kambing, terus telur, tahu, tempe, sayurannya bayam, kangkung, dan juga makanan yang kaya vitamin C seperti jeruk, stroberi, dan jambu biji. Tujuannya itu untuk meningkatkan penyerapan zat besi. Lalu apa aja sih makanan yang disarankan untuk penyakit TB paru? Tidak jauh beda dengan tadi anemia, yaitu ada ikan, daging sapi, telur, sayuran, buah, tahu, tempe. Terus yang perlu dihindari dari kedua penyakit ini yaitu minuman yang dapat menghambat proses penyerapan zat besi seperti teh, kopi, seperti itu. Bagaimana Ibu dari penjelasan yang telah saya jelaskan tadi? Apakah ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu? Terima kasih banyak Mbak, penjelasan tadi cukup jelas dan saya mengerti. Sama-sama Bu. Saya yakin dengan kerjasama yang baik, semoga nanti Ananda N akan segera sehat seperti semula. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Sekian konseling pagi ini. Terima kasih banyak.